Shalom, kembali lagi kita bersekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan, beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Jadi adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Jadi adik-adik, harinya Tuhan itu dia setiap hari, di hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu. Ayo kita nyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan ya. Semua kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur kami bisa berkumpul dan beribadah kembali bersama-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengingatnya di dalam hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak David, kita nyanyi lagi yuk dengan judul lagu Yesus di Hatiku. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu.
Nah, kakak mau bertanya nih sama kalian semua. Apakah kalian tahu apa artinya itu kabar baik? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya kabar baik? Nah, kabar baik itu adalah sebuah kabar yang menyenangkan atau berita yang membuat kita gembira mendengarnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mendengar kabar bahwa kita berhasil naik kelas atau nilai kita bagus, atau ketika kita mendengar kabar orang yang kita kasihi yang awalnya dia sakit ternyata sudah sembuh. Nah, betapa menyenangkan mendengarkan kabar gembira yang seperti ini kan? Nah, itu adalah beberapa contohnya. Kemudian kakak mau tanya, adik-adik semua dalam 1 minggu ini apakah pernah mendengarkan kabar baik? Baik itu dari orang tua, papa mamahnya, atau dari keluarganya. Pernah nggak dengar kabar baik? Kakak rasa pasti pernah ya. Kemudian, apakah adik-adik pernah mengabarkan kabar yang baik kepada orang tuanya? Pernah pasti ya, karena sering cerita kepada orang tua ataupun kepada keluarga yang lain. Nah, adik-adik, kakak juga akan menyampaikan kabar baik kepada kalian semua pada hari ini. Kabar baik itu berasal dari firman Allah. Ini adalah kabar yang sangat baik. Bahkan bisa sangat-sangat baik, lebih baik dari sekedar mendengarkan kita naik kelas, dari sekedar mendengarkan nilai kita yang bagus. Bahkan bisa lebih baik dari sekedar mendengarkan orang yang kita kasih itu sembuh. Karena kabar yang baik dari firman Tuhan itu membuat kita menjadi lebih hidup dan bersemangat untuk menjalani hidup ini. Dan kita tahu kita mau mengerjakan apa di dalam hidup ini. Nah, itu semua kabar baiknya berada di dalam firman Tuhan. Baik, semuanya sudah pegang Alkitab masing-masing? Semuanya sudah pegang Alkitab masing-masing? Kalau belum, silahkan ambil dulu. Silahkan ambil dulu. Silahkan ambil dulu. Minta tolong mama papahnya. Pah, ma, di mana Alkitabku? Aku mau ambil, aku mau ikut sekolah minggu sambil pegang Alkitab. Oke, semua sudah? Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua sekarang duduk lagi, pegang Alkitabnya. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang cerita Alkitab. Dan kita akan menggunakan dasar dari firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Bisa dibantu papa mamahnya atau keluarganya ya. Silahkan mencari. Mapah, Lukas itu yang mana? Kemudian pasal 24 itu yang mana? Dan ayat 1 sampai dengan 12 itu yang mana? Dibantu sama papa mamahnya ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu kabar baik dari dalam Alkitab ini. Sebelum kita mendengarkan, mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kami semua belas kasihan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat kembali bersekolah minggu. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, namun Engkau masih berbelas kasihan kepada anak-anak-Mu ini, sehingga kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan
Kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami dimanapun kami berada ketika mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar diubahkan dan hidup kami semakin kuat imannya di dalam Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa kiranya Engkau menyuci kuduskan melayakkan hamba-Mu yang begitu hina ini ketika akan menyampaikan firman, agar firman yang keluar tidak berasal dari motivasi hamba-Mu sendiri, tetapi berasal dari tuntunan dari Roh Kudus-Mu. Tuntunlah hamba dan setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, jadi dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Itu dasar firman Tuhannya ya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu dia mati di atas kayu salib, ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini bukan Yusuf ayahnya Yesus ya, yang itu suaminya Maria, ibunya Yesus, bukannya itu. Tapi ini Yusuf yang lain. Yusuf yang satu ini adalah seorang yang sangat kaya dan dia berasal dari kota Arimatea. Dan dia memiliki jabatan sebagai majelis besar di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Israel. Nah, Yusuf ini sebenarnya nggak setuju adik-adik kalau Tuhan Yesus itu harus dihukum mati. Yesus kan tidak ada salah sama sekali. Tapi dia suaranya itu sangat tidak didengar banyak orang. Karena kalau majelis itu tidak 1, 2, 3 orang saja. Tetapi banyak orang, dan kalau menentukan sebuah keputusan harus diputuskan oleh banyak orang. Nah, saat itu banyak orang yang setuju untuk Yesus disalibkan. Dan hanya sedikit orang, dan salah satunya Yusuf ini yang tidak setuju. Karena kalah suara, jadi Yesus tetap disalibkan. Nah, seperti itu. Jadi keputusan Yusuf ini untuk meminta Yesus tidak disalibkan tidak bisa diikuti. Yesus harus tetap disalibkan. Dan akhirnya Yesus disalibkan. Lalu dia mati di atas kayu salib. Maka setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yusuf dari Arimatea ini mendatangi Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu gubernur atau orang yang memegang kuasa yang besar di Israel, seperti itu. Dan dia mendatangi Pontius Pilatus. Dan dia berkata kepada Pontius Pilatus ini untuk meminta mayat Yesus, supaya mayat Yesus ini diturunkan dan dia mau menguburkannya dengan layak. Karena biasanya orang yang disalibkan itu adik-adik setelah disalibkan ya dibiarin. Bahkan bisa sampai seperti jadi tengkorak, dibiarin tergantung seperti itu. Nah, si Yusuf dari Arimatea ini minta supaya Pontius Pilatus menyerahkan mayat Yesus kepada dia. Dan Pontius Pilatus mengizinkannya. Lalu si Yusuf dari Arimatea ini kemudian mengambil mayat Yesus itu. Dia menurunkan dari atas kayu salib. Kemudian dia membawa mayat Yesus itu ke dalam sebuah kuburan. Dan kuburan ini adalah kuburan yang baru adik-adik. Kuburan yang baru dan tidak pernah ada dikuburkan oleh mayat-mayat yang lain. Jadi ini kuburan yang baru dan diberikan untuk penguburan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Jadi Yusuf menguburkan mayat Tuhan Yesus. Nah, setelah mayat Tuhan Yesus itu diturunkan lalu dimasukkan ke dalam kuburan, maka kuburan itu pun ditutup dengan batu yang besar. Kalau di Israel itu, budaya di Israel itu kuburannya
tidak digali di dalam tanah ketika zaman Tuhan Yesus itu. Tapi kuburannya itu seperti dalam goa, adik-adik. Di dalam goa, kemudian mayatnya dimasukin dalam goa dan ditutup dengan batu yang besar supaya tidak ada yang bisa mengganggu. Nah, seperti itu pun Yesus dikuburkan. Jadi mayat Tuhan Yesus diturunkan dari atas kayu salib, kemudian dibawa ke dalam kuburan dan dimasukkan ke dalam kuburan situ, lalu ditutuplah dengan batu yang besar. Nah, setelah selesai penguburan, lalu kuburan itu ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkan. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, saat itu para murid-murid Yesus yang dulu sering mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, baik itu mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit, dan banyak hal lain-lain yang Yesus kerjakan, mereka pada ikut semua. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, mereka semua merasa sangat sedih. Sangat sedih sekali karena Tuhan Yesus itu adalah awalnya harapan mereka untuk bisa menjadi raja di Israel. Ternyata Tuhan Yesus mati. Dan sepertinya tidak ada raja. Dan Tuhan Yesus sepertinya bukan raja di pikiran mereka. Karena mereka berharap Tuhan Yesus sebagai raja itu seperti kalau kalian tahu itu raja, misalnya raja di Thailand, misalnya raja di Brunei, misalnya raja di Inggris. Jadi raja yang duduk di atas mahkota yang punya mahkota yang bagus, terus duduk di atas singgasananya, dan dia memiliki kekuatan militer yang sangat besar, dan itu yang ada di pikiran para murid-murid. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Yesus ternyata mati dan mereka sangat sedih. Yesus ternyata telah mati, dan dalam pikiran mereka berarti bukan Yesus rajanya. Karena guru yang mereka harapkan untuk dapat memimpin mereka, bahkan memimpin bangsa Israel, sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Itu yang ada di dalam pikiran para murid-murid. Mereka terus bersedih dan bersedih. Lalu, adik-adik, pada hari yang ketiga, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, pagi-pagi sekali, para perempuan yang dulu juga menjadi pengikut Kristus yang berasal dari Galilea pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus, dan alangkah terkejutnya mereka. Apa itu? Mereka sangat terkejut ketika melihat kuburan Tuhan Yesus, batunya itu bergeser. Batunya bergeser. Yang awalnya ditutup ternyata sedang terbuka. Mereka sangat terkejut melihat hal itu. Lalu mereka bergegas masuk ke dalam dan melihat ke dalam kubur tersebut. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata ada hal yang semakin mengejutkan mereka. Apa itu? Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus menghilang. Tidak ada di dalam kuburan itu. Itu semakin membuat mereka terkejut. Lalu mereka bertanya satu sama lain. Ada apa ini? Ada apa ini? Di mana mayat Tuhan Yesus? Mereka terus bertanya seperti itu. Dan di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba adik-adik, di tengah mereka saling bertanya-tanya, di mana Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Tiba-tiba ada 2 malaikat mendatangi mereka dengan pakaian yang berkilauan dan berdiri dekat dengan mereka.
Ketika mereka melihat kedua malaikat itu, mereka sangat terkejut lagi. Terkejut dan ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu sekalian ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Setelah mendengarkan apa yang malaikat itu katakan, kemudian mereka mengingat-ingat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka ketika Tuhan Yesus sedang bersama dengan mereka. Dan benar saja, mereka ingat bahwa ia memang akan mati. Namun tidak akan terus-menerus mati. Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mendengarkan apa yang diberitahukan oleh malaikat dan mengingat-ingat kembali hal itu, apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, maka perempuan itu ingat. Lalu mereka bergegas kembali untuk meninggalkan kuburan Yesus itu, dan mereka bergegas untuk mendatangi para murid-murid yang lain. Mereka hendak memberitahu berita yang sangat menggembirakan, yang sangat membuat mereka senang, bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menjadi harapan. Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang hidup. Itu adalah kabar yang sangat menggembirakan para perempuan-perempuan ini. Dan mereka bergegas mendatangi murid-murid yang lain. Dan setelah mereka sampai di rumah atau di sebuah ruangan di mana para murid-murid sedang berkumpul dan sambil juga sedih-sedih seperti itu, mereka langsung memberitahukan kepada murid-murid, "Hai kalian murid-murid, hai kalian para pengikut Yesus, kami tadi ke kuburan Tuhan Yesus dan kami melihat batu kuburan itu bergeser. Lalu kami masuk ke dalam dan ternyata tidak ada mayat Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba ada 2 malaikat mendatangi kami dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan kami mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa benar dia tidak akan tetap mati, tetapi dia akan bangkit." Dan itu memberikan semangat kepada kami. Dan kami ingat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Dan ini adalah harapan, adalah berita, adalah kabar yang menyenangkan dan menggembirakan dan menyukakan hati. Kalian mesti percaya ini murid-murid. Tapi apa yang murid-murid respon? Adik-adik, mereka malah tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka adalah saksi bahwa ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, lalu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus dikuburkan, bagaimana mungkin Yesus bangkit? Itu tidak bisa dipercaya. Dan murid-murid pun masih belum percaya. Bahkan seorang murid bernama Petrus, kurang percayanya dia kepada para perempuan itu, dia ingin membuktikan sendiri. Dia berlari keluar dari rumah atau dari ruangan di mana mereka berkumpul, berlari untuk menuju kuburan itu. Dan dia melihat kuburan itu benar-benar kosong. Benar-benar kosong. Namun Petrus masih kurang percaya karena dia hanya melihat kuburan yang kosong. Dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi di beberapa hari kemudian, Yesus akhirnya menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dia beberapa kali menampakkan diri. Bahkan
pernah sambil makan bersama murid-muridnya dan sambil mengajar mereka ketika Tuhan Yesus telah bangkit. Awalnya mereka terkejut. Wah, siapakah engkau? Apakah ini hantu? Mereka awalnya mengira hantu. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan, ini bekas paku di tanganku dan di kakiku. Bahkan bekas cucukan di lambungku. Dan akhirnya mereka percaya. Dan iman mereka semua diperkuat. Dan mereka percaya penuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Yang hidup dan tidak mati. Yang turun ke dalam dunia. Yang dapat berbicara kepada manusia. Dan dapat hidup bersama dengan manusia. Dan menyelamatkan semua umat manusia melalui kematiannya. Namun di hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup. Dan itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lain yang menyatakan diri, yang dapat menyatakan diri dari agama apapun. Tidak ada yang berani menyatakan diri bahwa dia adalah Allah dan dapat turun langsung ke dalam dunia. Hanya Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi seluruh murid-muridnya percaya. Dan mereka mengabarkan berita keselamatan itu sampai di seluruh Israel dan seluruh dunia. Nah, adik-adik, meskipun sekarang kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, namun ketika kita dapat percaya kepadanya, meskipun masih belum melihat, Yesus mengatakan, kita pun dapat berbahagia ketika kita percaya bahwa Yesus pun adalah Allah yang hidup dan dia bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah kabar yang menyenangkan. Itu adalah berita yang sangat indah. Lebih indah dari berita apapun. Bahwa kita tahu Yesus telah bangkit. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, kita pun akan dibawa, diajak bersama dengan dia. Ketika kita berakhir di dunia ini, ketika kita sudah mati di dalam dunia ini, kita yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Wow, betapa indahnya itu. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia dan akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Siapa yang ingin mengikut Kristus, siapa yang ingin menjadi murid Kristus, siapa yang ingin percaya kepada Kristus. Apakah adik-adik semua? Apakah engkau? Bahkan ibu bapaknya yang mengikuti saat ini? Percayalah kepada Kristus karena hanya dialah Tuhan yang rela turun ke dalam dunia, yang rela menyelamatkan umat manusia dari setiap dosa yang diperbuat. Dan dia tidak mati, dia hidup dan bangkit di hari yang ketiga. Dan dari bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati ini, kita dapat yakin bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan benar-benar dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Dan hidup di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena pada hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau telah menuntun setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya Engkau terus menguatkan iman mereka untuk percaya kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang benar-benar berjumpa dengan manusia. Dan menyelamatkan manusia
dan bangkit di hari yang ketiga, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Ya Tuhan, terima kasih telah menuntun hamba-Mu pula. Ampuni setiap kekurangan, setiap keterbatasan kata-kata yang hamba sampaikan. Kiranya Engkau menyempurnakan itu kepada setiap hati anak-anak yang mendengarkan, agar Kristus dapat dihidupkan kembali di dalam hati mereka. Berbelas kasihanlah kepada mereka, selamatkanlah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Berhubung adik-adik semua bersekolah minggu di rumah, nanti persembahannya dikumpulkan dulu ya. Bisa ditaruh di amplop atau bisa ditaruh di celengan adik-adik masing-masing di rumah. Dan nanti pada saat kita sudah bersekolah minggu di gereja lagi, adik-adik bisa mengumpulkannya ke kakak-kakak sekolah minggu lagi. Jangan lupa ya. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita Alkitab dari Kak David dan telah mengumpulkan persembahan. Nah sekarang sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita nyanyi lagi yuk dengan judul Yesus Hiduplah. Nah adik-adik semuanya di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri semuanya. Dan sambil bernyanyi, adik-adik semua ikutin kakak dari kakak Deva ya, ada gerakannya. Yuk kita bernyanyi sambil tepuk tangan juga ya. Atas berkat anugerah-Mu, karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami di rumah. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan perlindungan kepada kami dan keluarga kami, mama papa kami, adik kakak kami di rumah. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik di rumah. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Jangan